Kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Surat Ghafir, surat ke-40, halaman 469, ayat yang ke-21 lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yasiru fil ard fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina kanu min qablihim kanu hum ashadda minhum quwwatan wa atharan fil ard fa akadahumullahu bidhunubihim wa ma kana lahum minallahi min waq. Dzalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayinat fakafaru fa akhadhahumullah innahu qawiyyun syadidul iqab. Sampai di situ. Awalam yasiru, ayat 21. Apakah tidak lam dan apakah tidak yasiru mereka mengadakan perjalanan di bumi. Fayanzuru, maka lalu mereka memperhatikan kaifa, bagaimanakah, kana akibah, bagaimanakah akibah, kesudahan alladzina kanu min qablihim, orang-orang yang adalah mereka itu telah berlalu min qablihim, sebelum mereka. Kanu adalah mereka itu asyadda, lebih kuat, lebih sangat, minhum, daripada mereka, kuat, kekuatan, wa atharan, dan lebih banyak peninggalan-peninggalan di bumi. Lalu akhadahumullah, Allah menyiksa mereka bidunubihim, lantaran dosa-dosa mereka. Wa ma kana lahum, dan tidak ada lahum bagi mereka daripada Allah miwaq, sesuatu pun yang dapat melindungi daripada azab siksa Allah. Zalika, yang demikian itu, bi annahum, karena bahwasanya mereka, annahum, karena bahwasanya mereka, kanat ta'tihim, telah datang, ta'ti, kepada mereka, rusuluhum, rasul-rasul daripada golongan mereka, bil bayinat, dengan membawa bayinat, bukti-bukti yang jelas terang nyata. Fakafaru, maka lalu mereka kafir, engkar. Fakadahumullah, lalu Allah siksa mereka. Innahu, sesungguhnya Allah itu, qawiyun, maha kuat, syadid, amat sangat, iqab, hukumannya, sanksinya. Demikian kira-kira terjemah. Ayat iko mula-mula terarah atau tertuju kepada mereka orang musyrikin, kafirin Makkah.
yang bangkang, yang durhaka, yang menentang. Padahal mereka itu tidak lebih kuat, tidak lebih perkasa, dan tidak lebih banyak. Termasuk peninggalan-peninggalan mereka pun tidak ada yang dapat dikenang dibanding umat-umat terdahulu. Menjadi bahasa kita, kalian kok kabaralah baru goh dah. Mengerti tak? Goh, boleh tahu goh? Kecil. Kabara manalah kekuatan kalian baru dibanding orang siswa dulu kala. Karya-karya yang telah kalian bikin dibanding orang dahulu. Fisik kalian pun tidak sekuat, tidak setinggi, tidak sebedegap. Bedegap apa namanya? Badago. Kaum Ad terkenal orang kuat-kuat. Belum ada apa-apa. Akufarukum khairum min ulaikum. Apakah kalian yang kafir itu lebih baik daripada hebat lo kalian orang siswa enggak? Itu arahnya ke orang Mekah. Untuk itu anang kalian karih-karihan. Dah. Nang kalian tentang, nang kalian panggaan apa sebenarnya? Awalam yasiru. Cobalah kalian ko pai mengembara, mengadakan perjalanan di penjuru bumi. Karena suku Quraisy kan suku pengembara, suku rihlah. Ila fihim rihlatash syita'i wasayf. Li ila fi Quraisy, ila fi, mereka suka berrihlah. Rihlah melakukan perjalanan ke Yaman dan ke Syam. Yaman di ujung Jazirah Arabia, Syam di jantung Timur Tengah. Mengembara mencari sumber penghidupan. Mereka ambil barang-barang dari Yaman ke tepi laut. Mereka bawa ke Eropa, menempuh perjalanan berbulan-bulan. Lalu di Eropa mereka beli barang-barang Eropa, mereka bawa lagi, singgah kembali ke kampung halaman, itu lanjut perjalanan ke Yaman. Itulah kerja mereka. Sepanjang perjalanan yang mereka lewati itu, maka hendaklah mereka memperhatikan di awalam, apakah waw dan dibalik, dan apakah tidak yasiru, siru berjalan, yasir melakukan perjalanan di muka bumi. Lalu mereka memperhatikan kaifa, bagaimana kesudahan akibat orang-orang yang mereka itu hidup sebelum mereka, seperti kaum siswa. Dalam perjalanan panjang mereka menampak puing-puing bekas-bekas dan melalui cerita-cerita. Kalau kini ko, walaupun kita nak kapi, nak durako, cuca lihatlah apa yang terjadi kini ko. Kita tidak bisa mengatakan siksa atau hukuman atau bagaimana. Cuca lihatlah. Sabalik-balik sehingga putih jalan-jalan utama kan. Dari Padang Kanai di lembah Nai Selayang, tempat wisata habis ya kan, kafe-kafe habis, yang biasa orang santai-santai sanjo-sanjo sinan, sampai pemandian bis kan sebelum Malibu tuh.
Kalau bahasa wakno siru. Kalau itu orang Quraisy kini asiru. Macam mana? Tidak. Kita bukan mengatakan itu azab. Tapi lihatlah. Tak ada gunanya bangunan yang kalian tinggi, buat tinggi-tinggi, rancak-rancak ini. Dah kalau lah tiba, rajo si patokah deh. Habis. Nyut semua. Itu dari pedang. Kan awak andaikan suasana semua suasana Quraisy, coba lihat. Kini kau pun arah ke sinan. Hai kalian-kalian yang masih lalai, masih lengah, masih bangkang, alun jolai. Termasuk orang yang melakukan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran dan seterusnya. Ya, siru. Lakukanlah perjalanan. Kalau niat kita bukan hanya mencari untuk foto-foto, tapi memang untuk mengambil iktibar berpahala. Karena perintah berpahala mendapat suatu pelajaran berharga. Fa'tabiru, ya udah besar. Tapi kalau hanya jalan-jalan selfie, memperbanyak konten dan memperbanyak namanya YouTuber, tujuannya hanya untuk itu, tidak ada pahalanya. Tapi rubahlah niat untuk mengambil berbagai macam faedah, manfaat dan pelajaran berharga, berpahala gitu. Sekaligus ada buahnya, bekas pengaruhnya ke kita. Baiklah, celiak, tidak salah. Tapi perbaiki niat. Nah, kan? Walaupun ayatku mula-mula terarah kepada kafirin dan musyrikin, di mana mereka disuruh apa yang dialami kaum Ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iramadatil ibad. Kan surat Al-Fajr ya. Wal fajri wa layalin ashri wasyaf'i wal watri. Biko terus alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tadulu ke bawah wa thamud alladhina jabu sakhra bilwan. Tadulu ke bawah wa fir'auna dil autad. Kaum Ad, kaum Nabi Hud terkenal dengan visi besar-besar. Kuat-kuat. Mereka mempunyai bangunan-bangunan yang kokoh-kokoh, kuat-kuat. Kaum Thamud terkenal dengan orang yang pintar memahat, mengukir. Makmur. Fir'aun apalagi luar biasa. Itu nanti kaum Madian, Nabi Shu'aib. Terus Lut, kaum Nabi Lut, Sodomi. Fanzuru, fayanzuru, siko fayanzuru, maka hendaklah mereka memperhatikan. Kalau fanzuru hendaklah perhatikanlah. Kalau siko fayanzuru, maka hendaklah mereka memperhatikan. Ada kaifa bagaimana, ada bagaimanakah, atau bagaimana adalah akibat. Akibat itu kan kesudahan. Akibah, kesudahan, akibat daripada kedurhakaan mereka, keingkaran mereka, kesombongan mereka, keangkuhan mereka, penentang mereka dan pendustaan mereka. Karena berkelanjutan, berketerusan, latigur, diajak, disapo, didakwain, tak makin menjadi. Ujung-ujungnya setelah puluhan tahun. Kalau bahasa rawaknya lah panuh lo gantang. Kalau bahasa orang Pamasai lah habis lo sabar. Walaupun sabar tak boleh habis-habis. Yaitu fayanzuru, bagaimana akibat. Akibat orang-orang yang kanu adalah mereka min qablihim, sebelum mereka orang-orang Quraisy. Kini masih bisa dicari puing-puing siswa.
di Jazirah Arabia, di Yordania, di Mesir, bukan hanya situ, di dunia. Banyak kerajaan-kerajaan, penguasa-penguasa telah hancur, binasa. Aku yang diarahkan ke situ. Nah, lalu di situ disebutkan kanuhum, adalah mereka-mereka itu hum asyadda, lebih sangat daripada mereka, lebih sangat kuatan, kekuatan mereka dibanding dengan orang Quraisy. Tidak ada arti orang Quraisy. Orang Quraisy ada bangun dah. Tidak ada bangun. Kaum Ad mengukir, mendirikan gedung-gedung, masih ada bekas-bekas. Kaum Samud, Madian. Tiba di Mesir, piramid, Sphinx. Kalau tiba di Cina, tembok Cina. Begitu seterusnya. Jadi mereka aku asyad lebih sangat daripada mereka kekuatan. Karena mereka bangsa-bangsa dulu makin kuat-kuat. Dan memang makin lama orang kan makin kerdil, makin kecil. Tubuh makin kerdil, umur makin pendek. Coba banding umat Nabi Nuh koyo. Umur umat Nabi Nuh 70 tu lah bangkeh tu. Dia tu bangkeh. Aru. Tuo, lah tuo. Lebih 80 lah. Pil 80 tu lah banyak lo bungkuaknya perut tagaknya kan. Segitu. Sementara umur Nabi Nuh lebih 1000 bandingkan. Jadi mereka lebih panjang usia, fisik kuat-kuat, besar-besar, tinggi-tinggi. Tidak salah jo setinggi tangkarambi memang ya. Nabi Adam kan sosoknya 60 hasta. 60 hasta kan 30 meter. Itu yang dijedati ya Tobi, sepeda Nabi Adam. Yo. Sepeda Nabi Adam. Kan yo, merek kan sepeda Nabi Adam. Nah, namanya asyadda minhum quwwah. CME-nya begitu, kalian kok ketek-ketek kalian. Umur ndak lo panjang-panjang, kekuatan ndak barang, jumlah ndak barang. Wa atharan bekas-bekas peninggalan. Lu tahu apa? Atharan bekas-bekas peninggalan, bahasanya jejak, bekas-bekas orang siswa. Kalau ada bekas-bekas itu Borobudur, contohnya begitu, Borobudur, dan penemuan arkeologi macam-macam lah. Cuma ada di negara iwa ada namun ti pagaruyuang, batu basure dan segala macam lah. Tapi itu tidak terkenal dulu, tidak seterkenal daripada piramid Sphinx atau Madain Saleh. Sebab orang cadas-cadas itu dijadikannya kota, diukir semikian rupa. Jadi mereka lebih banyak meninggalkan asar, jejak peninggalan di bumi kok. Tapi ingat bagaimanapun mereka kuat, kokoh, banyak, hebat, akhadahumullah. Lantaran mereka bangkang, durhaka, ingkar, menentang, sombong, angkuh, dan memusuhi, ujung-ujungnya akhada menyiksa. Maka lalu akhada menyiksa.
Siapa yang menyiksa Allah? Jadi Allah menyiksa mereka. Bizunubihim. Kata-kata bi itu sebab. Disebabkan atau kerana dosa-dosa mereka, lalu mereka Allah hukum, Allah siksa. Tidak ada hukuman, tidak ada siksa, tidak ada azab kalau tidak ada dosa. Berarti adanya hukuman, azab, siksa lantaran dosa. Jadi di negara iwak ko bago, itu balai. Balogo. Berdosa orang-orang nak mati kena kondak. Hendak bisa lu kita menilai dah. Bodoh ustaz kita yang meninggal. Ustaz Syaukan Isani. Isteri beliau, anak beliau meninggal. Bahkan di Bukit Tabur lah sekian orang lo. Di Silayang apa di Lembah Nai tapi Mandai lah sekian lo. Dia banyak yang balik. Itu apakah lantaran dosa mereka atau tidak, kita tak bisa mengambil. Sebab orang Wako bagaimanapun dia Muslim. Dia tak kafir, dia tak musyrik. Atau namanya, ya kita anggap satu musibah. Musibah. Suatu cobaan, suatu ujian. Barangkali paling tinggi teguran. Kalau kamu tidak berani mengecek itu suatu siksa sebagaimana siksa kaum terdahulu. Sebagaimana yang menimpa kaum Nabi Nuh, banjir. Hanyut semua. Kalau kau kan tidak sampai gunung direndam nirah. Paling batu-batu sekarang kabau, batu-batu sekarang oto nang ke bawah. Batang kayu yang menyimpang. Rumah-rumah dihantam, orang dibendamkan, jembatan pun hancur-hancuran. Dia kalau tabayang di lembahannya, lapih lembahannya itu kan banyak pemandian. Sampailah selesai kelok masuk Piyaman sebalik lingkuang kan di Lubuk Bunta di mana di sebelum Lubuk Bunta di mana di sebelum Malibo ya. Malibo itu kan bangunan-bangunan tuh. Kabarnya kafe-kafe itu habis kan? Ya enggak bara lah dibanding dengan banjir Nabi Nuh, enggak bara. Gunung telan. Apa yang menimpa kaum Nabi Lut, nagari di balian. Jangkik kita langi sampai terdengar lolongan anjing. Kaum Ad sab'a layali wa thamaniyata ayamin husuman. Dikerahkan angin topan luar biasa 7 malam 8 hari. Tidak henti-henti. Bara? Halo? 7 hari 8 malam. Surah Al-Haqqah. Al-Haqqah mal-Haqqah. Boleh lihat masalah. Al-Haqqah awal juz 69, awal juz 29. Halaman 566 ayat 6. Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Dan adapun kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, fa'uhliku, maka mereka dibinasakan. Uhliku, dibinasakan mereka. Uhliku, dibinasakan dengan rih, angin. Anginnya angin sarsar, angin yang
kencang, sangat dingin sekali. Namanya sarsar. Angin kencang yang sangat dahsyat, dingin. Sangat dingin. Atiyah. Sakharaha. Sakhara diperintahkan oleh Allah. Karena angin itu kan makhluk. Angin kan makhluk. Dikendali perintah oleh Allah. Dikerahkan dianya atas mereka selama tujuh layal, 7 malam, wa thamaniyata ayamin. Samaniyah di 8 hari. Husuman berturut-turut. Tanggung turut-turut. Inilah mati insyaallah. Fataral qauma, maka engkau lihat, andaikan engkau ada di situ, engkau saksikan, engkau lihat kaum di situ fiha sar'a. Kaum yang ada di situ semuanya, semua kaum-kaum itu bergelimpangan. Ka'annahum, seakan-akan mereka a'jaz, tunggul-tunggul, batang-batang kayu yang sudah lemah, yang sudah keropos, bertumbangan. Pemberitahuan ataupun pengumuman kepada seluruh jemaah maupun masyarakat sekitar Masjid Baitul Jalal. Sebagaimana kita ketahui bahwa negeri kita, saudara kita di sebagian merupakan musibah. Berkenaan dengan itu, Masjid Baitul Jalal membuka kesempatan untuk menitip segala sesuatu yang bermanfaat untuk saudara kita tersebut, berupa bisa uang, bisa makanan berupa beras maupun pakaian. Dan mulai hari ini panitia di masjid menyediakan waktu, dan mungkin 1 hari atau 2 hari ke depan akan diantarkan oleh panitia di Masjid Baitul Jalal. Jadi masyarakat yang mendengarkan pengumuman ini dapat menitipkan kepada panitia yang bertugas di Masjid Baitul Jalal. Demikianlah semua ini bagi yang ingin menitip kesempatan ini, insyaallah akan kita sampaikan kepada beberapa titik dari musibah yang terjadi ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitulah kira-kira. Kita lanjut. Fahal tara lahum min baqiyah. Fahal, maka adakah engkau lihat bagi mereka itu baqiyah yang tersisa, baki yang tersisa. Tidak ada lagi yang tersisa. Karena ditimpa oleh topan dahsyat 7 malam 8 hari, ditambah dengan azab yang lain. Jadi kalau sudah itu yang terjadi, habislah. Nah, itu yang diarahkan kepada kaum Quraisy, kafir Makkah, agar mereka mengimbara, mengadakan perjalanan. Tentu pelajarannya kawan banyak. Jangan kau sabui kita kan orang Quraisy, kita kan orang kafir. Ndak sih kau ndak ada disabui Quraisy. Ayat kau berlaku umum. Berlaku umum, sia saja. Adakala perjalanan mencari negeri-negeri yang sudah hancur dan sudah punah. Kenapa mereka punah? Kenapa mereka hancur? Kenapa tidak bersisa? Bizunubihim, semuanya lantaran dosa-dosa mereka. Bedanya di negara Yawa,
Orang awak nak kafir, nak musyrik. Tapi ni tak sembahyang lagi. Nak berjudi lagi. Nak buat maksiat lagi. Nan model kaum Nabi Lut lagi. Tinggi banyak kini. Bahkan sumber nomor ampek ya. Nomor 2 Sumatera mampek. Jadi kalau dipabian oleh orang yang berhak, jangan-jangan mereka ibu-ibu pun tak laku leh. Banyak ni kembang. Itu semua kalau tidak ada yang bagi peringatan atau teguran atau bagaimana, secara langsung kan mengimbau datangnya azab bizunubihim, di lantaran dosa mereka. Itu gunanya peringatan-peringatan, penyampaian-penyampaian. Intinya sebenarnya supaya musibah nanti terjadi. Kalau kini ko kan menanggulangi musibah, kini ko supaya musibah jangan terjadi, azab jangan tiba. Itu taubatlah, kembalilah kepada Allah, tinggalkan segala macam bentuk kedurhakaan, kebangkaan, lebih-lebih kesyirikan. Atau dosa-dosa yang lain. Sebab itu terjadi ya bizunubihim jaka fa akhadahumullahu bizunubihim. Maka Allah menyiksa mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Kalau azab mampu tak taluk mengicik itu azab. Itu teguran jadi, peringatan jadi. Kenapa? Ya yang mati orang salat mah. Kita tidak akan mengkaji apakah azab atau tidak, apa musibah. Yang kita kaji adalah suatu musibah yang terjadi. Namanya macam-macam, bisa bencana alam. Makin diilmiahkan makin ilmiah. Karena ulah tangan manusia, penebangan, sampah-sampah itu makin diilmiahkan. Anda satu-satu Tuhan leh. Kan ada satu-satu Allah leh. Bantu anda adonan mengendalikan pemerintah menyuruh. Padahal tu semuanya terjadi atas izin, restu dan perintahnya. Sakhara, dia taskir, dia perintahkan, dia tundukkan. Wa ma kana lahum, dan tidak ada bagi mereka. Wa ma, dan tidak kana ada bagi mereka daripada Allah miwaq, satu pun yang bisa menjaga, melindungi, melihara mereka daripada azab itu. Kalau tiba azab, tiba sisa, tiba petaka, tidak satu pun yang bisa memberikan penjagaan, pelindungan. Kalau ada yang bisa, tandanya lebih kuat daripada Allah. Kan begitu tu. Waqqa, ia memelihara. Ia memelihara, waqa, memelihara atau menjaga. Ketika datang siksa, bencana, petaka Allah yang Allah kerahkan itu, tidak satu pun ada makhluk yang bisa menyiri waqin, awakin, pemelihara, menjaga, pelindung. Zalika, yang demikian itu adalah bi'annahum, lantaran mereka. Aku namanya sebab. Lantaran mereka, tentu mereka-mereka yang telah ditimpa oleh berbagai macam azab, siksa. Zalika, yang demikian itu adalah annahum, karena bahwasanya mereka ta'ti, datang kepada mereka dulu rasul-rasul, telah datang kepada mereka para rasul-rasul membawa bukti-bukti, itu berupa mukjizat yang nyaleh. Mukjizat kan bukti kerasulan, ayat-ayat.
membacakan ayat Allah dan ayat-ayat berupa mukjizat, peringatan-peringatan dan segala macam. Tapi masalahnya mereka tu kafaru. Mereka tidak beriman. Mereka tidak percaya, tidak membenarkan. Malahan kehendak-kehendak mereka yang mereka sampaikan kepada nabi-nabi dan rasul mereka dipenuhi. Tetapi ketika telah dipenuhi, mereka pungkiri. Kan yang mereka yang minta datangnya mukjizat, ditentang, dipungkiri. Sama dengan kasus Fir'aun, berkali-kali mukjizat di hadapan Fir'aun ada, dihadirkan ke hadapan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sekian banyak mukjizat, mereka mencaliak. Terkenal dengan mukjizat Nabi Musa 9 tanda mukjizat. Tapi fakafaru, lalu mereka tu kafir, engkar, menentang, tidak menerima. Fa'akhadahumullah. Lalu lantaran mereka tu kafir, menentang, tidak menerima, walaupun telah nampak bagi mereka mukjizat yang mereka minta-minta, akhirnya akhadahumullah, maka lalu Allah akhada, menyiksa, mengazab mereka, membinasakan mereka semuanya. Kau ni suruh lihatlah, tengoklah. Apalagi di zaman waktu ini tak perlu kasinan mana dah. Lihat saya di YouTube. Bakal ada orang judul-judul negeri-negeri yang hancur, negeri-negeri yang dibinasakan. Lebih orang sejarah kehancuran Nabi Nuh, umat Nabi Nuh, kehancuran kaum Ad, kehancuran kaum Nabi Saleh dibuat. Bahkan ditayangkan video-video berupa ilustrasi gambaran-gambaran. Tak susah, tak payah, tak perlu mana payah kesinan. Lihat salah. Atau lakukan perjalanan supaya nampak benar, jalih benar. Kalau bahasa aja kau ndak pergi selfie tu, ndak pergi raun, ndak pergi jalan-jalan, pergi mengambil iktibar dan pelajaran. Kalau raun lain ceritanya, berwisata, ndak mengadakan perjalanan itu untuk mengambil pelajaran. Apa yang telah menimpa kaum pembangkang, kaum neraka dulu, lah diurawat lah menjadi bahasa rawat. Ambil pelajaran kan sudah, ambil tuah kena menang. Lama duit banyak dirasai, lama berjalan banyak ni tempuh, banyak nanti lihat. Empat kan? Innahu qawiyun, sesungguhnya Allah tu qawi, maha kuat, dan kekuatan tu milik Allah, punya Allah. Dzul quwwatil matin, dzul quwwah, Allah pemilik kekuatan. Tidak ada satu kekuatan pun melainkan Dia yang beri. Dia yang beri, Dia yang ambil. La haula wala quwwata, tidak ada kuah, tidak ada kekuatan apapun melainkan atas izin restu Allah, karunia Allah, pemberian Allah. Siapa yang kuat, tanda Allah yang beri kekuatan. Diberi kekuatan dan diizinkan, tapi satu saat nanti kekuatan itu bisa diambil yang punya. Kita dulu ketika muda-muda kan punya kekuatan, lama-lama kan hilang kekuatan. Coba kekuatan tu tak punya awak, kekuatan pinjaman, pakailah, gunakanlah. Tapi nanti akan dimintai tanggungjawab untuk apa kekuatannya. Sama dengan umur, sama dengan rezeki. Allah Maha Kuat, namanya Dzul Quwwah, pemilik kekuatan. Dan Maha Kuat Dia Qawiyun. Qawiyun, Maha Kuat.
dan syadidun. Syadid amat sangat. Betul-betul amat sangat apanya? Iqab. Sanksi. Hukuman. Iqab tu sanksi yang diberikan lantaran melakukan sesuatu pelanggaran. Jadi kalau dia mengiqab, tak tanggung-tanggung. Kalau Allah mengazab insan, tak tanggung. Inna bat syarab bika la syadid. Surah Al-Buruj. Inna bat syarab bika la syadid. Sesungguhnya siksaan Tuhanmu, luar biasa dasarnya. Wassama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidu wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار Dalikal fawzul kabir. Inna bat syarab bikala syadid. Sesungguhnya batsya, siksa, azab, Rabbika Tuhanmu, la syadid, benar-benar sungguh, syadid, amat dasar, amat keras. Kalau dia menyiksa, kalau dia mukub, tidak tanggung-tanggung. Untuk itu jangan dipancing-pancing, jangan diminta-minta, jangan diagu-agu. Waktu tidak gertak-gertak sambal gitu. Kalau nanti dia mendatangkan hukuman, tidak ada yang wak, melindungi, nak mantu, nak menolong. Karena dia syadidul iqab, amat sangat sanksi hukumannya Allah itu. Nah, dengan itu dapat kita pelajaran pokok inti itu, Pak. Peristiwa kejadian berupa bencana atau petaka atau bala atau musibah terjadinya ndak begitu saja dah. Ndak alami begitu saja dah. Ndaknya ada yang menggerakkan, ada yang merintah, ada nanti yang menyuruh, memberi student izin. Sehingga apapun alasannya, yang namanya masjid dia kena itu. Dia kena masjid itu. Apakah itu namanya secara ilmiah memang saluran air nak kesinan painya, jalur air nak kesinan. Kalau kesinan jalur air cair masjid. Nah, walaupun ilmiahnya begitu, tapi tetap nak kena. Kenapa? Ya bisa jadi masjid nak salah dah. Dan orang nak dobek salah masjid. Sebagaimana di Aceh dulu, sejarah kan nak kena dah. Di Bukit Tabuah kan ada kena masjid. Di Galuang kan ada runtuh masjid. Itu biasa. Orang lalu di lumpur, kalau nak kena dulu tidak bisa. Itu masalah juga ji. Yang kita kaji ya, tidak rancur, tidak anyui, timpa. Intinya apa? Ikan inyo mau hujan, mau angin, mau badai, mau gempa, mau apalah, itu kan terjadinya kan tak siklus-siklus itu saja. Kok musim ini ada. Bagi orang-orang yang beriman,
Dia meyakini itu terjadinya pasti ada yang memerintah, ada yang menyuruh, ada yang mengendalikan, ada yang mengatur. Jika yang empunya berkehendak, bisa saja nanti 7 hari 8 malam. Tak henti-henti kan. Tapi dia berkehendak sampai situ dulu. Besok malam entahlah, besok entahlah. Tapi nak kini sampai situ. Kok turun hujan balik beko ndak jaleh. Kok patang kau kalah nak kedua kali kau. 2 kali kan? Kali pertama kita buah je kan? Kali kedua diulang balik. Ndak siang kesalahan, pemerintah kesalahan. Ndak pemerintah menyuruh. Itu inti. Jadi banyak pelajaran yang bisa kita ambil di ayat sebentar aku. Di samping bahwa apapun yang terjadi tidak alami. Tidak alami tidak terjadi begitu saja. Lah do yang mengendali, mengatur, memerintahkan. Kemudian yang kedua, memang disunnahkan kepada kita untuk mengadakan perjalanan ke negeri-negeri tertentu. Yang di situ banyak bisa kita ambil pelajaran berharga. Lebih-lebih negeri yang hancur, negeri-negeri yang telah diporak-porandakan, pergilah ke situ beribadah. Andaikan mati di tengah jalan, atau terlantak atau masuk jurang, dek niat kita pergi itu dalam rangka mengamalkan ayat, berarti kita akan mati tidak sia-sia, mati dalam melaksanakan perintah, boleh saja. Kemudian yang ketiga, bahwa tidak satu azab pun yang ditimpakan melainkan lantaran dosa. Azab apapun yang terjadi, sisa apapun itu lantaran dosa. Beda dengan musibah. Kalau itu menimpa orang mukmin, itu satu ujian kesabaran untuk penghapus dosa, menaikkan derajat sekaligus peringatan bagi orang lain. Tapi bagi orang kafir, itu azab yang disegerakan, azab yang didahulukan. Terakhir pelajaran kita bahwa tidak satu pun azab yang datang, yang terjadi, yang menimpa, kecuali sebelumnya lah dikasih peringatan, kasih apa-apa. Ini tidak ada nanti tiba-tiba saja. Allah, salah satu nama Allah Al-Muqaddim, atau Muqaddim, mendahulukan. Salah satu yang Allah dahulukan tanda-tanda. Cuman awak kok kurang arif membaca tanda itu, kurang arif. Gabak tanda hujan, cewang itu tanda. Enggak ada serta merta. Enggak ada serta merta. Ada apa-apa. Masalahnya nencako kurang arif, kurang perhatikan. Ada apa-apa, ada tanda-tanda yang mestinya kita paham dan kita mengerti. Sebab tidak akan Allah datangkan suatu azab, suatu sisa kepada suatu kaum, suatu umat, melainkan diutus terlebih dulu Rasul. Diutus Rasul. Fir'aun itu diutus Rasul dulu. Baru kalau mereka bangkang menentang tetap kafir dan segala macam, lah sekian lama belum, baru tibus permanen siksa azab. Nah, sekian kaji kita. Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk bersama. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.